Pernah dibilang, Anda tidak boleh minum susu lagi, lalu langsung berpikir, aduh, selamat tinggal deh, tulang kuat dan gigi sehat. Rasa cemas seperti itu pasti akrab. Kita diajarkan sejak kecil bahwa susu adalah sumber kalsium utama dan tak tergantikan. Tapi bagaimana kalau saya bilang, anggapan itu adalah salah satu mitos terbesar dalam ilmu gizi, bahwa Anda tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi bahkan bisa berkembang pesat tanpa produk susu, dan tetap mendapatkan kalsium dari sumber-sumber yang paling tak terduga. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membongkar mitos ini. Kami akan menyusun panduan lengkap tentang dunia kalsium non-susu untuk Anda. Saya akan menunjukkan 20 produk dan kelompok makanan menakjubkan. Banyak di antaranya mengandung lebih banyak kalsium daripada produk olahan susu yang paling terkenal sekalipun. Siap mengubah total pandangan Anda tentang nutrisi. Kalau begitu, tonton video ini sampai habis dan Anda tidak akan pernah lagi takut kekurangan kalsium. Sebelum kita masuk ke daftar kita, mari kita pahami sebentar mengapa kalsium menjadi begitu heboh diperbincangkan. Kalsium bukan hanya sekadar bahan bangunan untuk tulang dan gigi kita, meskipun itu memang fungsi yang paling dikenalnya. Mineral ini terlibat dalam kontraksi otot, transmisi impuls saraf, dan bahkan dalam pembekuan darah. Tanpa kalsium yang cukup, tubuh kita secara harfiah akan mulai runtuh. Jadi, mengapa susu mendapatkan status raja kalsium? Jawabannya sederhana, pemasaran dan ketersediaan. Selama puluhan tahun, industri susu telah menginvestasikan uang yang sangat besar untuk meyakinkan kita bahwa produk mereka tak tergantikan, dan itu berhasil. Tapi alam jauh lebih cerdik daripada pemasar manapun. Alam telah menciptakan puluhan sumber kalsium luar biasa yang tidak menyebabkan alergi, intoleransi, atau masalah lain yang terkait dengan produk susu. Sudah saatnya kita mengenal mereka lebih dekat. Baiklah, mari kita mulai dengan hal yang paling penting. Mari kita bongkar mitos tentang susu yang seolah-olah tak tergantikan, sekali untuk selamanya. Bayangkan sebuah panggung besar di mana sekotak susu berdiri di atas, sementara semua makanan lain melihat ke atas. Nah, ini adalah gambaran yang keliru. Kenyataannya, bioavailabilitas kalsium dari susu, yaitu seberapa banyak kalsium yang benar-benar bisa diserap oleh tubuh kita, jauh dari 100%. Apalagi bagi banyak orang yang menderita intoleransi laktosa atau alergi terhadap protein kasein, produk susu justru lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat, sering memicu inflamasi dan masalah pencernaan. Dan inflamasi kronis ini pada gilirannya menghambat penyerapan semua nutrisi penting, termasuk kalsium. Oleh karena itu, anggapan bahwa berhenti minum susu otomatis akan menyebabkan tulang keropos adalah sebuah kesalahpahaman yang berbahaya. Sebenarnya, pola makan yang terencana dengan baik, bahkan tanpa produk susu, bisa jauh lebih efektif untuk memperkuat tulang. Yang terpenting adalah mengetahui di mana harus mencari sumber kalsium yang paling unggul. Perkenalkan, para raja kalsium sejati, sayuran berdaun hijau gelap. Dan di posisi teratas adalah kubis kale, atau yang biasa kita sebut kubis keriting. Hanya dengan satu cangkir kale yang sudah dimasak, Anda mendapatkan sekitar 180 mg kalsium. Tapi ini bukan hanya soal jumlahnya. Kalsium dari kale, sayuran kolard, dan bok choy diserap oleh tubuh hampir 2 kali lipat lebih efisien dibandingkan kalsium dari susu. Namun, cerita dengan bayam agak sedikit berbeda. Bayam memang sangat kaya kalsium, tapi ia mengandung oksalat. Oksalat adalah zat yang mengikat kalsium dan menghambat penyerapan. Ini tidak berarti Anda harus menghindari bayam. Hanya saja, jangan andalkan bayam sebagai sumber kalsium utama Anda. Sedangkan kale, brokoli, dan daun sawi, ini adalah lampu hijau Anda menuju tulang yang kuat. Cukup tambahkan sayuran ini ke dalam salad, smoothie, tumisan, atau masak dengan cara dikukus. Ini adalah cara yang mudah dan sangat bermanfaat untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan harian. Anda akan mineral penting ini. Sekarang, mari kita bahas tentang biji-bijian yang ukurannya kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Pahlawan kita yang pertama adalah biji wijen. Anda mungkin terkejut, tapi dalam 100 gram biji wijen terkandung hampir 1000 mg kalsium. Jumlah ini hampir memenuhi seluruh kebutuhan kalsium harian orang dewasa. Tentu saja, memakan 100 gram wijen sekaligus itu sulit. Tapi ada solusi yang sangat bagus, yaitu tahini atau pasta wijen. Hanya dengan 2 sendok makan tahini saja, Anda sudah bisa mendapatkan sekitar 130 mg kalsium. Tahini bisa ditambahkan ke dalam hummus, dijadikan bahan dasar saus untuk salad, atau cukup dioleskan pada roti gandum utuh.
Biji wijen tidak hanya bagus untuk memperkuat tulang, tapi juga kaya akan tembaga, mangan, dan lemak sehat. Ini adalah superfood sejati yang sangat mudah diintegrasikan ke dalam menu makanan apapun. Jadi, lain kali saat Anda menyiapkan salad, jangan lupa taburkan wijen di atasnya dengan murah hati. Melanjutkan pembahasan tentang biji-bijian, kita wajib banget bahas biji chia. Popularitasnya melonjak drastis beberapa tahun belakangan ini, dan itu bukan tanpa alasan. Hanya dengan 2 sendok makan biji mungil ini, Anda bisa mendapatkan sekitar 180 mg kalsium yang mudah diserap tubuh. Jumlah ini bahkan lebih banyak daripada setengah gelas susu loh. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Biji chia juga kaya akan serat, protein dan asam lemak omega 3 yang sangat vital bagi kesehatan jantung dan otak kita. Cara termudah mengonsumsinya adalah dengan membuat chia puding. Cukup campurkan beberapa sendok biji chia dengan susu nabati, misalnya susu almond atau susu kelapa. Tambahkan sedikit buah-buahan atau beri, lalu dinginkan semalaman di kulkas. Keesokan paginya, Anda sudah punya sarapan lezat dan super sehat yang siap mengisi energi Anda. Sarapan ini juga sekaligus memastikan asupan kalsium yang cukup untuk kesehatan tulang Anda. Mari kita bahas kacang-kacangan. Dalam hal kandungan kalsium, almond adalah juaranya. 1 genggam almond, kira-kira 23 biji, mengandung sekitar 80 mg kalsium. Ini adalah camilan yang bagus dan praktis untuk dibawa bepergian. Selain itu, almond juga kaya akan vitamin E, magnesium, dan lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan. Almond juga diolah menjadi susu nabati yang sangat populer. Namun, ada satu hal penting yang perlu Anda ketahui. Saat memilih susu almond di supermarket, pastikan Anda memperhatikan label kemasannya. Pilih produk yang diperkaya atau difortifikasi dengan kalsium tambahan. Dalam susu jenis ini, kandungan kalsiumnya bisa mencapai 450 mg per gelas, menjadikannya alternatif yang luar biasa untuk susu sapi, baik untuk campuran sereal, kopi, atau smoothie. Susu yang tidak melalui proses fortifikasi akan mengandung kalsium jauh lebih sedikit. Banyak yang tahu kalau brokoli itu kaya vitamin C, dan memang begitu. Tapi, sayuran hijau cantik ini ternyata juga menyimpan stok kalsium yang cukup besar. Hanya dengan 1 cangkir brokoli yang sudah dimasak, Anda sudah mendapatkan sekitar 60 mg kalsium. Jumlah ini mungkin terdengar tidak terlalu banyak dibandingkan makanan lain dalam daftar kita. Tapi brokoli punya keunggulan rahasia. Bioavailabilitas kalsium dari brokoli sangat tinggi. Tubuh kita mampu menyerap lebih dari 50% mineral ini. Sebagai perbandingan, penyerapan dari susu hanya sekitar 30% saja. Selain itu, brokoli juga mengandung vitamin K. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, karena ia membantu mengarahkan kalsium langsung ke jaringan tulang, bukan ke pembuluh darah. Jadi, tambahkan brokoli ke dalam sup, tumisan, panggang, atau makan mentah, tulang Anda pasti akan berterima kasih. Dan inilah sumber kalsium yang mungkin tak terduga, namun kekuatannya luar biasa. Ikan kaleng yang dimakan beserta tulangnya. Ini mencakup sarden dan juga salmon kalengan. Rahasianya, proses pengalengan membuat tulang-tulang kecil ikan ini menjadi sangat lunak. Jadi, kita bisa memakannya bersama daging ikan tanpa disadari. Nah, di tulang-tulang halus inilah tersimpan kandungan kalsium yang sangat tinggi. 1 kaleng standar sarden bisa mengandung hingga 350 mg kalsium. Itu setara dengan sepertiga kebutuhan kalsium harian kita. Selain itu, ikan ini juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik. Padahal vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium. Tak ketinggalan, ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3. Caranya mudah, cukup tambahkan sarden ke dalam salad Anda, atau jadikan isian untuk roti lapis gandum utuh. Ini adalah cara yang cepat, terjangkau, dan super efektif untuk memperkuat tulang Anda. Sekarang mari kita bahas tentang kacang-kacangan. Kacang-kacangan, seperti kacang merah, fasol, kacang Arab, nut, lentil, dan kacang hijau, mash, adalah sumber nabati yang sangat baik. Bukan hanya untuk protein dan serat, tetapi juga kalsium. Sebagai contoh, 1 cangkir kacang putih yang sudah dimasak mengandung sekitar 160 mg kalsium, sementara 1 cangkir kacang Arab memiliki sekitar 80 mg. Kacang-kacangan ini sangat serbaguna dalam masakan. Kita bisa mengolahnya menjadi sup, kari, salad, hummus, patty, untuk burger, dan masih banyak lagi. Namun, sama seperti bayam, kacang-kacangan juga mengandung asam fitat.
Zat ini bisa sedikit menghambat penyerapan mineral. Tapi tenang, ada cara sederhana untuk mengatasinya. Merendam kacang-kacangan selama beberapa jam atau semalaman sebelum dimasak dapat mengurangi kadar asam fitat secara signifikan. Cara ini sekaligus akan meningkatkan bioavailabilitas kalsium dan nutrisi penting lainnya. Jadi jangan malas merendamnya. Ya, ini adalah langkah kecil yang memberikan manfaat besar. Bagi Anda yang mencari alternatif pengganti keju atau produk susu lainnya, tahu adalah pilihan yang sangat tepat. Tahu sering disebut sebagai dadih kedelai, yang memang diproduksi dari biji kedelai. Secara alami, tahu mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup. Namun, rahasia kandungan kalsiumnya yang tinggi terletak pada teknologi pembuatannya. Kebanyakan produsen menggunakan kalsium sulfat untuk membantu proses penggumpalan susu kedelai. Hasilnya, tahu menjadi produk yang luar biasa kaya akan kalsium. Dalam 100 gram tahu yang padat dan keras, kandungan kalsiumnya bisa mencapai 300 hingga 600 mg. Ini menempatkan tahu sebagai salah satu juara utama dalam daftar sumber kalsium. Pastikan Anda selalu membaca label untuk memastikan tahu yang Anda beli mengandung kalsium sulfat. Tahu sangat serbaguna. Bisa digoreng, dipanggang, ditambahkan dalam sup dan salad, bahkan diolah menjadi pasta olesan atau hidangan penutup. Ini adalah produk yang serbaguna, terjangkau, dan penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Lagi kepingin yang manis-manis tapi tetap sehat? Coba deh lirik buah ara, terutama buah ara kering atau manisan fig. 5 buah ara kering ukuran sedang saja sudah mengandung sekitar 135 mg kalsium. Ini adalah alternatif yang sangat baik sebagai pengganti permen dan biskuit. Selain itu, buah ara juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan, serta kalium yang dapat membantu menjaga tekanan darah. Buah ara kering bisa dinikmati begitu saja sebagai camilan, dicampurkan ke dalam sereal sarapan, yogurt plant-based, atau ditambahkan ke adonan kue. Buah ara segar juga mengandung kalsium, meskipun konsentrasinya lebih rendah. Ini adalah bukti lain bahwa makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tulang tidak hanya harus yang berwarna hijau atau yang rasanya asin, tapi juga bisa berupa makanan yang sangat lezat dan manis. Yang penting, jangan lupa batasi porsinya, karena buah ara kering mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Siapa sangka, ternyata jeruk itu bukan hanya sumber vitamin C saja. Satu buah jeruk ukuran besar mengandung sekitar 70 mg kalsium. Tentu saja ini bukan jumlah yang fantastis, tapi merupakan bonus yang bagus selain mendapatkan dorongan energi dan daya tahan tubuh. Nah, cerita yang lebih menarik lagi ada pada jus jeruk. Sama seperti susu nabati, banyak produsen yang memperkaya jus jeruk dengan tambahan kalsium dan vitamin D. Satu gelas jus yang sudah diperkaya ini bisa mengandung hingga 350 mg kalsium, jumlah yang setara dengan segelas susu biasa. Ini bisa menjadi pilihan yang baik bagi Anda yang kurang suka mengonsumsi banyak sayuran atau kacang-kacangan. Namun, penting untuk diingat bahwa jus kemasan seringkali tinggi gula dan tidak memiliki kandungan serat seperti buah utuh. Oleh karena itu, buah utuh harus selalu menjadi prioritas utama. Tetapi, sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, jus yang diperkaya kalsium ini bisa menjadi penambah nutrisi yang bermanfaat. Mari kita selami samudera untuk mencari sumber kalsium selanjutnya. Rumput laut seperti wakame, kombu, atau nori adalah harta karun mineral yang sesungguhnya. Mereka menyerap seluruh kekayaan air laut. Sebagai contoh, satu cangkir rumput laut wakame mentah yang sering digunakan dalam sup miso sudah mengandung 130 mg kalsium. Selain itu, rumput laut juga merupakan salah satu sumber alami yodium terbaik yang sangat penting untuk kesehatan tiroid. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, salad, menggunakannya untuk membuat sushi, atau cukup dimakan sebagai keripik renyah. Ini adalah cara yang bagus untuk mendiversifikasi menu makanan Anda, menambahkan sentuhan eksotis, sekaligus mengisi kembali persediaan kalsium Anda. Dunia rumput laut sangat luas dan beragam, jadi jangan takut bereksperimen dan temukan jenis favorit Anda sendiri. Kita juga tidak boleh melupakan biji-bijian utuh, terutama yang sering disebut sebagai biji-bijian kuno. Contohnya, amaranth dan teff. Satu cangkir amaranth yang sudah dimasak mengandung sekitar 120 mg kalsium. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kebanyakan biji-bijian lainnya. Amaranth juga unik karena merupakan sumber protein yang lengkap, mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Amaranth bisa diolah menjadi bubur, ditambahkan ke dalam sup, atau dijadikan tepung untuk bahan pembuatan kue dan roti. Teff
Biji-bijian tradisional dari Ethiopia juga dikenal memiliki kandungan kalsium yang tinggi, yaitu sekitar 120 mg per cangkir. Mengganti biji-bijian yang biasa Anda konsumsi, seperti gandum atau nasi, dengan pilihan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan kalsium, tetapi juga menjadikan pola makan Anda lebih bervariasi dan bergizi. Biji-bijian ini sangat cocok dijadikan pendamping makanan atau sebagai bahan dasar hidangan utama Anda. Ini dia produk yang pasti akan membuat Anda terkejut. Namanya molase hitam. Molase hitam adalah sirup kental berwarna gelap yang merupakan hasil sampingan dari proses pembuatan gula. Saat seluruh kadar gula telah menjadi produk kristal putih, semua mineral bermanfaat justru tertinggal dan terperangkap di dalam molase ini. Kandungan kalsiumnya sungguh luar biasa. Hanya dengan 1 sendok makan molase hitam, Anda sudah mendapatkan hingga 200 mg kalsium. Jumlah ini setara dengan hampir 20% dari kebutuhan kalsium harian Anda. Selain kalsium, molase juga sangat kaya akan zat besi, magnesium, dan kalium. Tentu saja produk ini tetap mengandung gula, jadi konsumsilah dengan bijak dan secukupnya. Namun, jika Anda ingin menambah rasa manis pada bubur, oatmeal, kue, atau teh, molase hitam adalah pilihan yang jauh lebih bernutrisi dibandingkan gula pasir biasa atau madu. Memang rasanya spesifik dan sedikit pahit, tetapi Anda akan sangat cepat terbiasa dengan keunikan rasanya. Sebelumnya, kita sudah beberapa kali menyinggung soal makanan yang diperkaya atau fortified food. Mari kita bahas apa itu sebenarnya. Fortifikasi atau pengayaan adalah proses di mana produsen dengan sengaja menambahkan vitamin dan mineral ke dalam produk makanan yang kandungan nutrisinya memang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai gizi dan mencegah defisiensi atau kekurangan nutrisi pada masyarakat. Kalsium adalah salah satu mineral yang paling populer untuk difortifikasi. Kalsium ini ditambahkan ke susu nabati, seperti susu kedelai, almond, atau oat, jus jeruk, sereal sarapan, bahkan beberapa jenis roti. Ini adalah cara yang sangat praktis untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian, terutama bagi mereka yang tidak punya banyak waktu atau kesulitan merencanakan menu makanan secara detail. Aturan utamanya adalah selalu baca label dan komposisinya. Cari tulisan seperti diperkaya dengan kalsium atau fortified with calcium, dan perhatikan tabel nilai gizi. Pasar susu nabati sangatlah luas. Ada susu almond, kedelai, kelapa, oat, beras. Bagaimana cara memilih yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan kalsium Anda? Seperti yang sudah kami sampaikan, kuncinya adalah pengayaan atau fortifikasi. Selalu pilih produk yang diperkaya dengan kalsium tambahan. Tapi, mana yang terbaik? Susu kedelai adalah pilihan yang sangat baik karena kandungan proteinnya juga tinggi. Susu kedelai yang diperkaya memiliki profil nutrisi yang paling mirip dengan susu sapi. Susu almond adalah opsi rendah kalori, namun kandungan proteinnya sangat minim. Susu oat memiliki tekstur kental yang enak dan cocok untuk kopi, tetapi berhati-hatilah karena mungkin mengandung gula yang lebih tinggi. Susu beras adalah varian yang paling hipoalergenik, namun teksturnya cenderung encer dan kurang kaya nutrisi. Oleh karena itu, jika tujuan utama Anda adalah kalsium dan protein, susu kedelai yang diperkaya merupakan pilihan terbaik. Untuk kasus lainnya, sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan Anda. Bayangkan saja, kalsium itu seperti batu bata, sedangkan vitamin D adalah tukang yang menyusunnya. Tanpa tukang, batu bata itu hanya akan menumpuk dan tidak berguna. Sama halnya dengan kalsium. Anda boleh mengonsumsi makanan yang super kaya kalsium. Tapi, jika Anda kekurangan vitamin D, kalsium itu tidak akan terserap sempurna dan tidak akan sampai ke tulang Anda. Vitamin D ini berfungsi membantu usus kita menyerap kalsium dari makanan yang kita konsumsi. Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari. Kulit kita memproduksinya secara alami saat terpapar sinar ultraviolet. Namun, di banyak wilayah, terutama saat musim hujan atau di tempat yang kurang terpapar matahari, asupan sinar matahari seringkali tidak cukup. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memantau kadar vitamin D. Selain dari matahari, kita bisa mendapatkannya dari ikan berlemak, kuning telur, atau produk yang sudah difortifikasi, papate. Tapi, seringkali dokter akan menyarankan untuk mengonsumsinya dalam bentuk suplemen, apalagi saat kita jarang terkena paparan sinar matahari. Intinya, tanpa vitamin D yang cukup, semua upaya Anda untuk memenuhi kebutuhan kalsium bisa jadi sia-sia belaka. Tapi, vitamin D ternyata bukan satu-satunya pemain penting yang membantu kalsium. Masih ada 2 pemain penting lainnya.
magnesium, dan vitamin K2. Magnesium membantu mengatur kadar kalsium dan vitamin D dalam tubuh. Fungsi utamanya adalah memastikan kalsium tidak menumpuk di jaringan lunak, seperti pembuluh darah, melainkan langsung menuju tempat yang seharusnya, yaitu tulang. Sumber magnesium yang baik meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan, biji-bijian utuh, dan sayuran hijau berdaun. Artinya, banyak dari makanan ini juga kaya akan kalsium. Sementara itu, vitamin K2 bekerja berpasangan atau bersinergi dengan vitamin D. Ia bertugas mengaktifkan protein yang berfungsi menanamkan kalsium ke dalam matriks tulang. Sederhananya, vitamin K2 ini secara harfiah berfungsi sebagai semen atau perekat untuk tulang. Vitamin K2 dapat ditemukan dalam makanan fermentasi seperti sauerkraut, kubis fermentasi, natto, kedelai fermentasi, dan juga pada kuning telur serta hati. Kesehatan tulang adalah kerja sama tim yang solid, di mana kalsium hanyalah salah satu pemainnya. Kita sudah sering membahas apa saja yang membantu penyerapan kalsium. Nah, sekarang apa sih yang justru menghambatnya? Ada yang namanya antinutrien. Zat-zat ini dapat mengikat kalsium dan mengeluarkannya dari tubuh. Kita sudah pernah menyebut oksalat pada bayam dan fitat pada biji-bijian serta kacang-kacangan. Dampak zat-zat ini bisa dikurangi dengan cara merendam dan memasaknya. Musuh kalsium berikutnya adalah kelebihan natrium alias garam. Ketika kita mengonsumsi makanan yang terlalu asin, ginjal kita akan bekerja keras mengeluarkan natrium. Sayangnya, kalsium ikut terbuang bersamanya. Jadi, usahakan batasi konsumsi makanan olahan, fast food, dan makanan ringan yang asin. Kafein juga dapat sedikit mengganggu penyerapan kalsium, namun efeknya tidak terlalu besar. Jika Anda hanya minum 1 atau 2 cangkir kopi sehari dan asupan kalsium Anda sudah tercukupi, Anda tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah keseimbangan. Jadi, bagaimana cara menggabungkan semua informasi ini dan menyusun menu harian kita? Mari kita buat contoh rencana menu sederhana. Untuk sarapan, kita bisa mengonsumsi bubur oatmeal yang dimasak dengan susu kedelai yang telah diperkaya, fortifikasi. Ditambahkan 1 sendok biji chia, segenggam kacang almond, dan beberapa buah ara kering. Untuk makan siang, siapkan salad besar dengan sayuran kale, kacang chickpea, ditaburi biji wijen, dan saus berbahan dasar tahini. Tambahkan juga sepotong tahu panggang ke dalam salad tersebut. Untuk makan malam, sajikan porsi salmon kalengan, ditemani lauk pelengkap berupa brokoli dan biji amaranth. Sebagai camilan atau snack di sela-sela waktu makan, pilih buah jeruk atau segenggam kacang-kacangan. Menu seperti ini tidak hanya memenuhi seluruh kebutuhan kalsium harian Anda, tetapi juga akan memberikan asupan protein, serat, lemak sehat, serta berbagai vitamin dan mineral penting lainnya. Jadi, seperti yang Anda lihat, makan makanan sehat dan bervariasi tanpa produk susu itu sama sekali tidak sulit. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah membahas tuntas 20 sumber alternatif dan aspek penting yang berkaitan dengan kalsium. Seperti yang kalian lihat, dunia nutrisi itu jauh lebih kaya dan beragam daripada yang selalu ditekankan dalam iklan-iklan. Menghentikan konsumsi produk susu bukanlah hukuman mati bagi tulang Anda, melainkan sebuah kesempatan untuk mencoba rasa baru dan membuat pola makan Anda benar-benar sehat dan seimbang. Kesimpulan utama yang bisa kita ambil adalah, kunci kesehatan bukan terletak pada satu superfood saja, melainkan pada keberagaman dan pemahaman bagaimana elemen-elemen yang berbeda bekerja sama. Wijen, sarden, kale, tahu, semuanya berkontribusi pada kesehatan kita, terutama saat dipadukan dengan vitamin D dan K. Kini, Anda sudah punya bekal pengetahuan untuk menyusun menu makanan demi tulang yang kuat tanpa harus minum susu setetes pun. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan hal baru dan bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru yang mengungkap mitos-mitos nutrisi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, produk mana saja dari daftar tadi yang sudah Anda konsumsi secara rutin dan mana yang benar-benar baru bagi Anda? Tulis di kolom komentar ya, saya penasaran ingin membacanya.